Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah menghabiskan hampir 1 hari bolak-balik di kamp militer, dalam sekejap seberkah cahaya menyelimuti para prajurit dari ke-6 pasukan. Prajurit lainnya menerima misi sederhana. Di sisi lain, Luo Feng menerima misi untuk menerima gelar. Kejutan melintas di mata Luo Feng saat dia menyadari tentang misinya itu. Lembah Raja Suci, tempat di mana Yang Mulia Raja Dewa tinggal di masa lalu. Misi untuk menerima gelar akan diadakan di sana. Tempat misi untuk menerima gelar tingkat Master Hukum diadakan di Lembah Raja Dewa. Rincian misi: Lembah Raja Dewa, tempat kediaman Yang Mulia Raja Dewa, yang merupakan keberadaan yang menciptakan Dewa Wuki. Ada sebuah menara Wuki yang tingginya 9 lantai. Tingkat ke-9 adalah tingkat tertinggi. Sampai hari ini hanya Yang Mulia Raja Dewa yang berhasil naik ke tingkat 9. Tujuan dari misi ini adalah masuk ke menara Wuki dan dilanjutkan ke lantai 9. Orang yang berhasil mencapai lantai 9 akan disegel dengan sebuah gelar. Hadiah 10.000 kredit militer diperoleh jika seseorang bertahan dan kembali. Dengan kesuksesan yang diraih, seseorang akan disegel dengan sebuah gelar. Manfaatnya tidak terbatas. Tidak akan ada penalti jika seseorang gagal menyelesaikan misi. Pengingat penting, misi ini sangat berbahaya. Semua peserta adalah ahli hukum terbaik yang mewakili 4 tentara dunia jin yang telah menjalani banyak pelatihan dan mengasah keterampilan. Mereka semua sangat siap, namun jumlah yang dimusnahkan masih mencapai rata-rata 90%. Anda harus selalu berhati-hati dan waspada. Tidak boleh ada kecerobohan. Saat aku kehilangan nyawaku, Dewa Cakra Emas, perahu Mausoleum, pedang bayang darah, dan armor Sungai Piton semuanya akan diambil oleh prajurit lain. Dan kemudian aku akan menjadi bahan tertawaan. Luo Feng mengingatkan dirinya sendiri dengan hati-hati. Saat ini suara kapten dikirim dari samping. Misi ini sangat sederhana. Kalian rekrutan baru. Selama kalian tidak berperilaku sembrono, akan dapat menjalankan misi ini dengan mudah. Sebelum ini adalah misi tingkat bencana. Di bawah kepemimpinanku, kami telah selamat. Kalian 9 anggota baru. Kalian masih belum mau bergabung ke tim kami. Kami bersedia menerima kalian semua. Kenapa kalian semua masih ragu-ragu untuk bergabung dengan kami? Kapten dan prajurit di bawah komandonya semuanya memanggil dengan keras ke-9 anggota baru. Mengikuti kamu? Bahkan jika kalian semua berhasil melewati waktu ini, lain kali kalian semua mungkin binasa. Apakah kalian belum merasakan cukup kerugian? Kufa berkata dengan dingin. 9 anggota baru segera mulai berubah pikiran. Saya bersedia pergi dengan Kufa dan pasukannya. Wu He berteriak dari samping. Luo Feng yang telah memikirkan misinya untuk menerima gelar, dia berbalik. Ada situasi yang sangat tidak harmonis yang terjadi di sampingnya, dengan kapten di satu sisi dan Kufa di sisi lain. Setelah Wu He bergabung dengan Kufa dan kawan-kawan, kini 9 anggota baru dipenuhi dengan ketidakpastian. Anggota baru bahkan melihat ke arah Luo Feng karena mereka semua merasa bahwa kapten, Kufa, dan semua orang takut pada Luo Feng. Jika kalian memilih untuk mengikuti Kufa dan pasukannya, paling tidak dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menekan kalian, bahkan jika dia menginginkannya, kata Luo Feng ringan. Saat ini dikatakan seluruh rekrutan baru yang ragu-ragu beberapa saat yang lalu berjalan menuju sisi Kufa. Setelah yang pertama membuat keputusan, anggota baru lainnya juga mengikuti dan berjalan menuju Kufa dan pasukannya. Mereka semua merasa bahwa apa yang dikatakan Bima Sakti masuk akal. Tiba-tiba
para prajurit di bawah komando kapten itu berteriak sebagai satu kesatuan. Bima Sakti, apakah kamu mencoba membuat musuh untuk kapten? Bima Sakti! Kapten tetap bungkam, tetapi sepasang mata abu-abu di bawah tanduk melengkung itu menatap tajam ke arah Luo Feng. Membuat musuh untuk kaptenmu? Luo Feng menatap sang kapten dan mendengus ringan. Apakah dia layak? Para prajurit segera memelototinya, sementara ekspresi kapten langsung berubah menjadi tidak senang. Bima Sakti! Aku tidak punya waktu untuk ngomong kosong ini. Kufa, Wuhe, waktunya untuk pergi. Luo Feng tersenyum saat menyapa Kufa dan Wuhe. Kemudian segera dia terbang menuju lubang cacing yang tidak jauh dari sana. Kufa dan prajuritnya masih merasakan kebencian terhadap Luo Feng karena menolak tawaran mereka, tetapi mereka juga menyadari bahwa bahkan kapten dan prajuritnya tidak berdaya melawan Luo Feng itu. Ayo pergi! Dengan cara yang kuat, Kufa dan Wuhe dan kelompok prajurit mereka juga terbang langsung ke lubang cacing. Ekspresi kapten dan prajuritnya sangat mengerikan. Satu persatu, prajurit berpengalaman semua memandang kapten mereka. Kapten, bagaimana kita bisa membiarkan Bima Sakti pergi seperti itu? Kapten, jika kita membiarkannya, Bima Sakti masih akan menemukan cara untuk berselisih denganmu. Kita bahkan tidak memiliki 10 prajurit di pihak kita sekarang. Di sisi lain, Kufa dan kawan-kawannya memiliki banyak prajurit. Jika Bima Sakti memutuskan untuk menimbulkan masalah, Kapten, Anda mungkin kehilangan ketenaran Anda. Kami tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Kapten. Kapten itu menjawab dengan ketidakpedulian yang besar. Kami tidak akan mengganggunya untuk saat ini. Chu, dengan kapten di depan, pasukan itu terbang ke lubang cacing. Prajurit berpengalaman lainnya saling memandang. Mengapa kapten mereka yang selalu begitu sombong dan kejam menunjukkan kemurahan hati kepada Bima Sakti? Mungkinkah dia juga takut pada Bima Sakti? Prajurit ini mulai memikirkan semua jenis pikiran di benak mereka. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga terbang ke lubang cacing. Di wilayah tertentu di luar kamp militer tentara timur, sejumlah besar lubang cacing berkumpul. Sekelompok prajurit muncul di lubang cacing berturut-turut. Semua mengobrol di antara mereka sendiri, kemudian menggerakkan kapal perang mereka. Mereka dengan cepat pergi. Tidak terlalu jauh dari daerah ini, di atas pohon tua yang besar, ada seorang prajurit yang mengenakan baju besi abu-abu. Dia berjaga-jaga. Ada begitu banyak yang pergi keluar untuk menyelesaikan misi mereka, kata prajurit berbaju abu-abu itu mengirimkan pesan suara. Bagaimana menurutmu? Apakah terus menonton seperti ini? Berapa lama kita akan terus berjaga? Di tempat lain yang tidak terlalu jauh, seorang prajurit bersandar di pohon besar. Terlihat sangat nyaman, tetapi kenyataannya dia mengawasi area yang luas di wilayah tertentu. Sekarang, era sebelumnya baru saja berakhir, jawabnya. Era baru saja dimulai, dan semua pasukan kecil berangkat untuk menjalankan misi militer mereka. Sekarang adalah waktu yang paling bergejolak. Kalau Luo Feng ingin berangkat, saya pikir dia harus berangkat sekarang. Leluhur telah memberi perintah khusus untuk 10 dari kita untuk menjaga lingkungan di sini. Setelah kita melewati periode 100 tahun ini, kita dapat berangkat untuk menyelesaikan misi kita sendiri. Pada saat itu, ada total 10 master alam semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu, dan semuanya berkumpul di area yang sama, mengawasi dengan cermat. Lihat, itu tentara Blood Arsi. Awasi dengan seksama. Itu adalah pasukan tentara khusus. Sangat mungkin Luo Feng akan muncul dalam pasukan tentara khusus. Di antara banyaknya prajurit yang muncul, kadang-kadang prajurit dari pasukan khusus juga muncul. Dengan berlalunya waktu, sekelompok kecil prajurit dari pasukan khusus terkadang terlihat. Tiba-tiba, sekelompok sosok terbang keluar dari salah satu lubang cacing. Itu tentara Sungai Piton yang juga merupakan pasukan khusus. Perhatikan baik-baik. 10 master alam semesta dari alam semesta Tanah Suci Bulan Ungu sedang berjaga-jaga, dan sekarang 6 dari mereka melihat ke satu arah ini. Yang bisa mereka lihat hanyalah sekelompok sosok yang terbang berturut-turut.
Semua dari mereka mengenakan baju besi standar tentara Sungai Piton, dan menilai dari baju besi mereka saja, identitas mereka dengan mudah diverifikasi. Bima Sakti, kita akan berpisah di sini. Bima Sakti, jika Anda tidak pergi dalam misi bersama kami, kemana Anda akan pergi? Wu Hei dan Kufa mengajukan pertanyaan mereka satu demi satu. Luo Feng tersenyum saat menjawab, ada hal-hal penting yang harus saya urus. Karena ini hanya percakapan biasa, semuanya berbicara dengan normal tanpa ditutupi. 6 master alam semesta semuanya mengawasi dengan cermat. Namun bahkan ketika mereka melihat Luo Feng, mereka tidak menyadari bahwa dia adalah target mereka. Sejak bergabung dengan tentara, penampilan Luo Feng sedikit berubah, kulitnya sedikit berubah. Itu tampak lebih kasar. Selanjutnya dia ditutupi oleh baju besi Sungai Pitonnya dengan helm di atas kepalanya. Itulah mengapa mereka tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Meskipun mereka tidak dapat mendengar isi percakapan mereka dengan baik, Master Alam Semesta hanya perlu membaca gerakan bibir mereka untuk mengetahui isi percakapan mereka. Bima Sakti. Nama ini langsung menarik perhatian mereka. Target itu berpenampilan menyerupai manusia. Sangat mungkin itu adalah pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Kunci target itu, aku akan segera memverifikasi. Dari 10 master alam semesta yang berjaga-jaga dari jauh, seseorang langsung memisahkan diri dari tim. Segera, seorang prajurit yang tampaknya biasa berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir dan terbang menuju wilayah di sekitar lubang cacing, tempat banyak prajurit berkumpul. Prajurit itu terbang melewati Luo Feng. Hah? Alis Luo Feng bergerak-gerak saat dia berbalik. Itu adalah aura yang dia kenali. Aura yang aku deteksi ini pasti berasal dari tanah suci bulan ungu. Mungkinkah ini kebetulan? Luo Feng memiliki keraguan. Sepertinya dia telah menemukanku juga. Bahkan jika dia telah menemukanku, apa yang bisa dia lakukan? Di sini, tanah suci bulan ungu tidak memiliki otoritas sama sekali, pikir Luo Feng. Saya pergi dulu. Luo Feng mengerahkan kapal perang dan menyerbu melintasi hamparan ruang yang luas, di mana dia pergi dengan kecepatan tinggi. Prajurit yang mengenakan baju besi perak yang baru saja terbang di sisi Luo Feng menegaskan dalam sepersekian detik. Itu aura Luo Feng, itu auranya. Prajurit dari tentara Sungai Piton itu adalah Luo Feng. Saya yakin itu Luo Feng. Informasi telah dikonfirmasi. Ayo segera kembali untuk melaporkan ini ke leluhur. Master alam semesta dari tanah suci bulan ungu sangat bersemangat karena mereka segera membawa berita itu kembali ke leluhur bulan ungu. Di lautan semesta, di dalam semesta tanah suci bulan ungu, di dalam aula utama, sosok ungu berdiri di posisi yang ditinggikan. Di bawahnya, 10 master alam semesta berlutut. Apakah kau yakin itu Luo Feng? Tanya sosok ungu itu. Salah satu master alam semesta yang berlutut di bawah menjawab dengan hormat. Ya, itu Luo Feng. Namanya di dunia jin adalah Bima Sakti. Dan saya secara pribadi terbang melewatinya dan merasakan aura hidupnya. Itu adalah tubuh dewa dari tubuh asli Luo Feng. Baiklah, leluhur bulan ungu mengangguk sedikit. Karena kita telah memastikan bahwa dia adalah seorang pejuang dari pasukan Sungai Piton, seseorang harus menyelidiki ini untukku segera. Tempatnya pasukan besar mana dari pasukan Sungai Piton ini? Kita harus sangat jelas tentangnya. Ya, prajurit yang berdiri di bawahnya menanggapi. Setelah menyelidiki masalah tersebut, tidak boleh ada tindakan terburu-buru, kata leluhur bulan ungu memerintahkan. Saat Anda memiliki jawaban yang jelas, tunggu saja dengan sabar. Tunggu Luo Feng kembali ke camp militer. Saat dia kembali, Anda dapat memulai pembunuhan. Jika Anda terburu-buru menyerang, dan sampai aliansi Hong mengetahui terlebih dahulu dan memberitahu Luo Feng yang mungkin melarikan diri sebelum kita bisa melakukan apapun, itu tidak baik. Tunggu sampai dia kembali ke camp militer. Tunggu sampai dia jatuh ke dalam perangkap mematikan kita. Maka tidak mungkin dia bisa berpikir untuk melarikan diri. Dimengerti? 10 prajurit dengan hormat menjawab serempak. Luo Feng berangkat ke lembah Raja Dewa. Sementara itu, di alam semesta asli yang jauh,
di mana wilayah manusia berada. Di dalam wilayah rahasia utama, gelombang bergelombang terus-menerus beriak di seluruh lautan terpencil. Betapa tak berujung dan tak terbatas. Setelah lebih dari 8 juta tahun, volume lautan terpencil yang tak berujung sekarang secara eksponensial lebih besar. Lautan terpencil yang tak berujung memiliki kehadiran yang begitu berwibawa di dalam wilayah rahasia utama, sehingga setiap makhluk agung yang datang ke wilayah rahasia utama terkejut dan kagum karenanya. Saat ini, sebuah pesawat luar angkasa terbang di sepanjang langit lautan terpencil yang tak berujung. Di pesawat luar angkasa itu, ada beberapa petarung abadi dan penguasa sektor yang sedang mencari dari tempat mereka berada. Mereka menatap lautan terpencil yang tak berujung, dan mereka semua merasa sangat bersemangat. Ini adalah lautan terpencil yang tak berujung. Lautan terpencil tak berujung itu adalah salah satu tubuh dewa pemimpin gerombolan Bima Sakti yang legendaris. Dikatakan bahwa kembali selama perang hampir 1000 master alam semesta dari aliansi kekuatan bersatu bergabung untuk menyerang Luofeng. Tapi tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap pemimpin gerombolan Bima Sakti ini. Bagaimana bisa? Harus seberapa besar itu? Benar-benar tubuh dewa yang sangat besar. Bahkan jika itu terus menggunakan kekuatan dewanya, waktu yang dibutuhkan untuk seluruh tubuh dewa yang dikonsumsi sepenuhnya pasti akan sangat lama. Tubuh lain dari yang mulia pemimpin gerombolan Bima Sakti, tepatnya seberapa besar? Lautan terpencil yang tak berujung dikatakan terus mengembang. Sebelumnya, saya mendapat informasi bahwa diameternya melebihi 1 triliun kilometer. Sekarang pasti akan jauh lebih besar dari itu. Semua orang terlibat dalam diskusi panas. Seorang kaisar abadi yang mengemudikan pesawat luar angkasa ini angkat bicara. Tubuh lautan terpencil yang tak berujung dari yang mulia pemimpin gerombolan Bima Sakti saat ini memiliki diameter melebihi 2 tahun cahaya. 2 tahun cahaya? Wow, itu adalah tubuh dewa yang sangat besar. Sekarang dia harusnya tak terkalahkan. Berbagai penguasa sektor dan pejuang abadi semuanya kagum dan dipenuhi dengan kekaguman untuk pemimpin gerombolan Bima Sakti. Pesawat luar angkasa itu terbang melintasi langit lautan terpencil yang tak berujung, sementara yang lainnya tetap damai seperti sebelumnya. Saat ini, penekanan pada pengembangan bakat manusia sangat meningkat, terutama setelah pengetahuan tentang peradaban kuno dipindahkan ke umat manusia. Oleh karena itu, penguasa sektor dan pejuang abadi sering dikirim ke wilayah rahasia utama untuk budidaya dan pelatihan atau dikirim ke kota primal chaos untuk budidaya. Singkatnya, pemandangan yang menyapa siapapun yang kebetulan melewati lautan terpencil yang tak berujung pasti akan membuat orang tercengang. Pada saat itu, di wilayah tengah yang dalam dari lautan terpencil yang tak berujung, ada ruang hampa dengan diameter sekitar 10 miliar kilometer. Di sini tidak ada setetes pun air laut yang bisa ditemukan. Seolah-olah inti dari seluruh lautan terpencil yang tak berujung adalah gelembung raksasa. Dan di dalam ruang hampa ini, sejumlah besar item tergantung di udara. Semua jenis logam, mineral, tanah, dan cairan dalam diameter 10 miliar kilometer dalam wilayah ini hampir terisi penuh. Dapat dikatakan bahwa setiap jenis zat yang mungkin dapat ditemukan di alam semesta asli ada di sini. Dari samudera semesta dan bahkan dari dunia jin juga ada di sini. Semua disimpan di sini. Teknik yang diwariskan, ciptakan. Teknik warisan dieksekusi lagi. Tiba-tiba semua yang ada di wilayah itu sepertinya jatuh ke dalam wilayah yang aneh. Itu adalah wilayah yang secara alami muncul selama pelaksanaan teknik warisan penciptaan. Apapun yang ditempatkan dalam wilayah khusus ini akan segera dianalisis, dan itu juga akan menganalisis asal-usul kehidupan dari apa yang dianalisis. Sejumlah besar logam dan tumbuhan yang tak terhitung jumlahnya, terutama sejumlah besar darah dewa sejati, sisik, dan banyak lagi dari dunia jin. Aku benar-benar berharap kali ini untuk meraih keuntungan besar. Luofeng sangat berharap melihat ke depan dengan semangat yang tak tertandingi. Sebelumnya, mengambil jalur kekuatan dewa, dia terjebak di hambatan, terutama karena terlalu sedikit untuk kehidupan dewa sejati untuk dianalisis. Tanpa suara,
tetesan darah, potongan sisik hingga helai rambut yang tergantung di udara terus dianalisis, dan struktur paling mendasar yang menyusun asal-usul kehidupan muncul di hadapan Luo Feng. Hahaha, begitu banyak darah, sisik dan rambut dewa sejati, sangat memuaskan. Dalam sekejap, Luo Feng menemukan jutaan dan miliaran konsep, tetapi tidak satupun dari konsep ini yang ditakdirkan cocok untuknya. Sementara lautan terpencil yang tak berujung sedang menganalisis sampel, binatang bertanduk emas berada di dunia jin, bersembunyi di dalam ruang budidaya ruang warisan. Karena mempertahankan kecepatan waktu pada tingkat 10.000 kali, itu juga dalam pelatihan. Kekuatan dewa, hancurkan! Binatang bertanduk emas Luo Feng membuat gerakan dalam pikirannya. Tiba-tiba salah satu kuku cakar binatang bertanduk emas rusak menjadi sejumlah besar kekuatan dewa yang ditangguhkan di sekitarnya. Hidup, gabungkan kembali. Komposisi kehidupan internal dalam kekuatan dewanya langsung dikendalikan dan dimodifikasi oleh Luo Feng, seolah-olah dia sedang membuat perubahan pada gen hidupnya. Sebelumnya, double gen sudah sempurna dan struktur kehidupan stabil, jadi sulit untuk ditembus dan dilampaui. Dia gagal menggabungkan kembali kekuatan dewa. Coba lagi. Setelah mendapatkan begitu banyak darah, sisik dan rambut dewa sejati dari waktu ke waktu, Luo Feng terikat untuk mengembangkan banyak pemikiran dan konsep. Secara alami, dia ingin terus-menerus melakukan ini melalui cobaan dan eksperimen ini dia dapat menyelidiki misteri kehidupan. Gagal, rekombinasi gagal. Setiap kegagalan adalah pengalaman yang didapat. Semua jalur akhirnya mengarah pada akhir yang sama. Asal mula kehidupan adalah salah satu jenis asal mula yang muncul karena evolusi alam semesta, dan di dalamnya terkandung misteri pamungkas. Memulai dari jalur kekuatan dewa akan sangat bermanfaat bagi kemampuan Luo Feng untuk menciptakan teknik rahasia. Waktu berlalu, tetapi dengan waktu yang dipercepat hingga 10.000 kali dalam ruang kultivasi. 160 tahun berlalu dalam sekejap mata. Saya akan berhasil. Saya memiliki perasaan yang kuat bahwa saya akan berhasil. Sebelumnya, saya hanya meleset sedikit. Hidup, bergabung kembali. Kuku cakar binatang bertanduk emas yang telah menetap dalam ruang budidaya telah berubah menjadi kekuatan dewa dalam jumlah yang luar biasa. Kekuatan dewa ini dengan cepat mengalami perubahan. Struktur paling dalam dari asalnya sedang mengalami perubahan. Berdengung, semuanya berhenti bergerak. Luo Feng juga berhenti mengontrol dan akhirnya berhenti. Jika dia gagal, tangga kekuatan dewanya yang awalnya telah berubah akan segera rusak dan kemudian dikembalikan ke bentuk aslinya. Jika dia berhasil menstabilkan keberadaannya, itu mungkin berarti sukses. Ini telah stabil. Luo Feng sangat senang. Tingkat kekuatan dewa. Luo Feng dengan hati-hati merasakan kekuatan dewanya. Ini adalah kekuatan dewa yang baru, kekuatan dewa yang begitu kuat, sehingga membawa ketajaman yang seolah-olah bisa menyerang kapan saja. Luo Feng dapat membuat penilaian kasar secara instan dan sangat senang. 16.000 kali, aku berhasil, aku telah menembus hambatan tingkat gen yang sempurna. Setelah terjebak di kemacetan selama lebih dari 8 juta era, sekarang dalam situasi di mana dia memiliki cukup darah dewa sejati, sisik dan sampel rambut, yang dia butuhkan hanyalah sedikit lebih dari 100 tahun untuk mencapai terobosan. Tubuh dewa, gabungkan kembali. Binatang bertanduk emas Luo Feng menggeram pelan. Tiba-tiba, seluruh binatang bertanduk emas dibongkar dengan benturan keras dan berubah menjadi kekuatan dewa yang perkasa. Tak lama setelah itu, sejumlah besar kekuatan dewa dengan cepat mengembun kembali untuk membentuk binatang bertanduk emas. Yang baru ini mungkin terlihat sama dengan yang sebelumnya, tapi auranya jelas jauh lebih kuat. Tubuh dewa, gabungkan kembali. Tubuh asli Luo Feng di perahu mausoleum langsung mengalami rekombinasi tubuh dewa. Tingkat gen hidupnya langsung melonjak hingga 16.000 kali lipat. Kualitasnya meningkat. Tidak diragukan lagi, tubuh dewanya berkurang sebagai hasilnya. Hanya 60% dari tubuh dewa tubuh asli yang tersisa. Isi ulang.
tubuh binatang bertarung emas dengan cepat mengisi pasokan kekuatan dewa, memungkinkan tubuh asli untuk dengan cepat pulih dari keadaan 100%. Perasaan ini luar biasa. Luo Feng mengungkapkan kegembiraannya. Dia merasa seolah-olah tubuh dewanya sedang bangkit. Sekarang itu hanya 16.000 kali tingkat gen kehidupan. Itu masih jauh dari harapan pribadi Luo Feng. Hahaha, aku baru saja mendapatkan sisik dan darah dewa sejati ini. Dan segera aku bisa mencapai 16.000 kali. Luo Feng sekarang penuh percaya diri. Dia telah menghabiskan lebih dari 100 tahun di ruang kultivasi. Pada kenyataannya, bagaimanapun, Luo Feng berada di atas perahu mausoleumnya dan menuju lembah Raja Dewa, dan hanya 4 hari berlalu di dunia luar. Luo Feng masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk dapat tiba di lembah Raja Dewa yang jauh. Setengah bulan kemudian, bermanuver dan mengendalikan kapal perang peraknya, Luo Feng melihat benua luas yang berada tepat di tengah lautan tak berujung. Lembah Raja Dewa adalah nama benua itu. Kita sudah sampai. Perhatian Luo Feng untuk sementara dialihkan dari kultivasi. Dia akan memulai misi yang sangat berbahaya untuk mendapatkan gelar. Di atas kapal perang perak, dia melihat ke bawah ke benua yang luas di kejauhan. Saat kapal menutup jarak melalui teleportasi jarak jauh, benua yang jauh segera terlihat dengan jelas. Benua luas ini bernama Sektor Raja Dewa. Secara teknis, ada 5 benua besar di dunia Jin. Tentara Timur, Tentara Barat, Tentara Utara, dan Tentara Selatan masing-masing menguasai hamparan luas daratan dan sebagian lautan. Di lautan luas, ada banyak pulau yang tersebar di mana-mana. Dan yang terbesar di antara semuanya adalah Sektor Raja Dewa. Selain itu adalah tempat kediaman yang mulia Raja Dewa. Jadi secara alami itu memiliki status yang unik. Meskipun ukurannya jauh dari sebanding dengan 4 benua lainnya, karena statusnya yang unik, itu dianggap sebagai salah satu dari 5 benua besar. Sektor Raja Dewa, Luo Feng menunduk. Pada pandangan pertama, seluruh benua ditutupi dengan pegunungan dan danau yang bergelombang. Pemandangan yang menakjubkan itu cukup menarik untuk dilihat. Luo Feng tiba-tiba merasakan kejutan. Pegunungan bergulung dan bergelombang yang tak berujung jumlahnya itu tampak seperti banyak ukiran hukum. Bahkan danaunya menyerupai simpul. Hanya dengan melihat ke seluruh sektor Raja Dewa, Luo Feng bisa merasakan misteri yang tak terhitung jumlahnya lonjak ke dalam pikirannya. Namun mereka begitu misterius sehingga mereka jauh melampaui apa yang bisa dipahami atau dipahami Luo Feng pada level saat ini. Benar, Luo Feng mengangguk. Berdasarkan informasi yang telah saya kumpulkan, Sektor Raja Dewa adalah tempat kediaman Raja Dewa. Biasanya jiwa-jiwa dari dunia jin yang hidup tidak akan diizinkan masuk ke sini. Setelah mengajukan permohonan untuk menerima misi sebuah gelar, itulah mengapa saya diizinkan masuk dalam periode era ini. Tempat kediaman Raja Dewa, bagaimana mungkin tidak ada formasi khusus, dan rahasia dan sejenisnya, pikir Luo Feng sambil tersenyum. Sama seperti Luo Feng menggerakkan perahu mausoleum untuk tetap terbang di langit, sosok sendirian tiba-tiba muncul entah dari mana di tanah luas di bawah. Segera sosok itu terbang menuju Luo Feng dengan kecepatan tinggi. Sebuah perintah marah dikirim. Atas dasar Sektor Raja Dewa, masuk tanpa izin dilarang, berhenti. Suara itu sepertinya datang dalam gelombang bergulung. Tiba-tiba ruang dan waktu di sekitar perahu mausoleum seakan terasing dari dunia luar. Tidak mungkin kapal itu bisa melarikan diri. Di luar ruang hampa sejati, Luo Feng tercengang. Luo Feng keluar melalui pintu kabin perahu mausoleum dan mengarahkan perkenalannya ke tempat yang jauh. Saya Bima Sakti, seorang pejuang dari tentara Sungai Piton, dari Tentara Timur. Karena saya ditugaskan dengan misi untuk menerima gelar, saya datang ke Sektor Raja Dewa. Prajurit Bima Sakti, Dewa Ruang Hampa Sejati melihat ke kejauhan dan mengamati dengan cermat apa yang dilihatnya. Segala sesuatu dalam waktu dan ruang di sekitarnya kembali normal. Ikuti aku, Dewa Ruang Hampa Sejati memberi isyarat. Luo Feng menyingkirkan perahu mausoleum dan terbang tanpa penundaan.
Saat dia terbang, Luo Feng mengambil kesempatan untuk mengamati Dewa Ruang Hampa sejati ini. Dia adalah seorang pejuang suku, artinya itu adalah bentuk kehidupan manusia dengan tubuh gelap keemasan yang sepertinya terbuat dari perunggu. Ia memiliki 6 telinga dan sepasang mata yang memancarkan cahaya merah. Bahkan saat berdiri di tengah ruang hampa, itu memancarkan aura arogan dan mendominasi. Bima Sakti, menghormatimu, tuanku. Luo Feng membungkuk hormat saat terbang mendekat. Aku adalah salah satu pengawal sektor Raja Dewa. Aku Chang Utara, kata Dewa Ruang Hampa sejati segera. Jika Anda ingin menjalankan misi Anda untuk menerima gelar, maka ikuti saya. Saya akan membawa Anda ke lembah Raja Dewa. Tanpa pimpinanku, Anda tidak akan bisa sampai di lembah Raja Dewa. Dia mengerti. Luo Feng mengaku. Shoo. Dengan Chang Utara, penjaga sektor Raja Dewa, memimpin jalan. Keduanya melakukan perjalanan melalui teleportasi jarak yang sangat jauh. Saat mereka menuju lembah Raja Dewa, semakin banyak Luo Feng menatap pemandangan di bawah, semakin misterius dia menemukannya. Tuanku Chang Utara, aku merasa benua sektor Raja Dewa tampaknya memiliki batasan hukum di mana-mana. Apa itu berarti ada bahaya di mana-mana? Chang Utara sang penjaga memandang Luo Feng satu kali dan mengungkapkan senyuman langka. Kamu benar, benua sektor Raja Dewa memang penuh dengan bahaya. Benua ini bagaimanapun sangat besar. Jika sejumlah besar ahli hukum dan dewa sejati dibiarkan bebas berkeliaran, bahkan dengan banyak penjaga, masih mustahil untuk mengawasi setiap orang dari mereka. Tetapi saat mereka tertangkap tanpa izin, mereka akan berada dalam bahaya pemusnahan yang akan terjadi. Inilah alasan yang tepat mengapa biasanya tidak ada yang berani memasuki sektor raja. Luo Feng mengaku. Informasi yang didapatkannya juga termasuk larangan masuk tanpa izin. Kematian menunggu semua penyusup. Adapun patahan hukum ditemukan di mana-mana, Chang Utara mendesak. Karena seluruh sektor Raja Dewa sebenarnya adalah jenis harta karun sejati super robot yang diciptakan oleh Yang Mulia Raja Dewa. Harta sejati jenis robot? Luo Feng tercengang. Harta karun sejati tipe robot yang sangat besar. Luo Feng semakin tercengang. Hahaha, Yang Mulia Raja Dewa adalah yang paling terampil dalam harta jenis robot. Chang Utara, penjaga, mendesak saat rasa bangga melanda dirinya. Benua sektor Raja Dewa ini hanyalah sebuah produk eksperimental yang ditinggalkan oleh Yang Mulia yang baik hati. Yang Mulia masih memiliki sektor Raja Dewa, dan harta karun sejati itu mengikutinya dalam berbagai ekspedisinya. Saat dia menjelajahi dunia tanpa akhir dengan mudah, dia benar-benar tak tertandingi. Luo Feng menahan nafas. Sebelumnya, dia pernah melihat bentuk kehidupan manusia itu. Mengingat bahwa bentuk kehidupan manusia begitu besar untuk bisa menghasilkan harta sejati tipe robot yang keterlaluan itu, bukanlah hal yang luar biasa. Jika benda besar itu benar-benar Yang Mulia Raja Dewa, lalu mengapa dia direduksi menjadi keadaan ini? Bahkan dunia jin miliknya menjadi mudah diakses oleh para master alam semesta dan dewa-dewa sejati dari lautan semesta kita. Namun orang-orangnya dari dunia jin akan mati saat mereka keluar. Luo Feng merasa bahwa samudera semesta dan dunia jin tampaknya bertentangan satu sama lain. Dan lautan semesta berada di atas angin. Jiwa yang hidup di lautan semesta dapat memasuki dunia jin, tetapi jiwa yang hidup dari dunia jin tidak dapat memasuki lautan semesta. Mengobrol sambil beraktivitas, mereka segera sampai di tempat tujuan di atas lembah pegunungan yang indah. Ini adalah lembah Raja Dewa. Yang Utara, sang penjaga, menunjuk ke tempat di mana ada lembah yang indah dan sangat tenang. Dulu, ketika Yang Mulia Raja Dewa ada di sini, di sektor Raja Dewa, disinilah dia sering tinggal di lembah Raja Dewa. Setelah menyampaikan berita kedatangan Anda, beritahu penjaga lembah Raja Dewa ketika Anda sampai di sana, mereka tidak akan menghentikanmu. Terima kasih, Tuanku Chang Utara, kata Luo Feng. Chang Utara, sang penjaga, menuju ke gedung tertinggi di lembah Raja Dewa. Dan juga menara 9 lantai itu adalah menara Wuki. Jalan terus, kuharap kamu bisa menyelesaikan misi untuk menerima gelar dan berhasil keluar hidup-hidup.
Kemudian sambil menggelengkan kepalanya, Yang Utara berteleportasi dan menghilang. Luo Feng melihat ke menara berlantai 9 dan berpikir, berhasil. Tidak hanya saya harus berhasil keluar hidup-hidup, tetapi saya juga harus mencari tahu mengapa sejak zaman dulu tidak ada ahli hukum yang mampu mencapai puncak. Saya harus mencari tahu apa yang mungkin menghentikanku. Luo Feng yang sangat bangga dan percaya diri tidak akan kehilangan kepercayaan diri hanya karena bahaya misi untuk menerima gelar. Jika dia kurang percaya diri, dia tidak akan datang. Cu, Luo Feng terbang tanpa basa-basi. Bersambung bagaimana kelanjutan kisahnya. Semoga paham